Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita balik lagi di web. Sebentar, ini ada transkripnya, saya matiin dulu transkripnya. Oke, kita mulai aja ya. Web 3 ini dengan membaca basmalah ya, bagi yang muslim atau untuk yang tidak muslim boleh berdoa sendiri. Mudah-mudahan lancar biar karirnya ini diterima semua nanti karyanya ya. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai ya. Ini yang datang udah ada 4 orang ya. Pak Apriyadi, Pak Denny. Pak Denny ada 2 ya? Iya Bu, matiin Bu, 1 Bu. Matiin 1 bisa ya? Saya ikut dulu ya. Nah itu. Oke. Udah ya 1 ya. Mungkin itu tadi yang jadi 2 suara ya. Nah, karena saya udah melihat ya, punya rekan-rekan sekalian. Sebentar saya masukkan di ini. Saya show apa kemarin ya caranya? Sebentar saya lupa. Siapa nih yang mau lebih dulu share karilnya ya? Biar saya dengerin dulu versi kalian tuh kayak gimana sih karil masing-masing. Nanti di situ saya komentarin atau rekan-rekan juga yang lain boleh komentarin. Kita sama-sama lihat, kita sama-sama langsung ke perbaikan ya. Saya lihat udah ada di sistem e-learning itu yang mengumpulkan kurang lebih 6 orang ya. Rata-rata semuanya memilih ide gagasan. Tapi ada yang penelitian kualitatif ya Mbak Rifa. Tapi ada juga yang menulisnya itu metode kualitatif, tapi judulnya kuantitatif. Kemudian ada juga yang gagasan, tapi sepertinya ke arah kualitatif gitu ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan di web ini benar-benar udah setelah ini langsung tinggal membenahi plagiarisme ya. Jadi setelah web ini mudah-mudahan nggak ribet di judul dan isi lagi, tapi udah langsung ke plagiarisme ya, karena kita besok udah langsung tugas 4 ya. Kalau tugas 4 itu setelah tugas 4 nanti masuk ke upload langsung ya. Jadi nanti di pertemuan berapa gitu kalian ngebuat surat bebas plagiarisme bahwa ini karya dari masing-masing sendiri, bukan dari hasil orang lain gitu ya. Baru nanti kalian isi, ada template-nya di upload. Nah, sekalian ngisi karilnya gitu ya. Setelah itu ngisi karilnya. Nah, terus terang ini karil bukan saya yang menilai ya. Maksudnya bukan saya yang menilai apakah ini L lulus atau tidak ya. Yang menilai itu adalah sistem UT-nya ya. Dia akan melihat karil yang di-upload oleh rekan-rekan ini sudah bebas plagiarisme atau tidak. Jadi sekali lagi saya tekankan, plagiarisme ini sangat penting. Bukan sekedar banyak-banyak isi gitu ya. Tetapi ternyata misalnya saya kan melihat ya hasil karyanya sebagian banyak tuh kutipan ya. Nah, itu kalau misalnya kalian menggunakan, rekan-rekan maksud saya menggunakan kutipan langsung, saya khawatir plagiarismenya tinggi. Ya kan? Tapi kalau misalnya nanti
itu semua memang ketikan kalian sendiri, kemungkinan besar sih nggak ada masalah di plagiarisme. Atau kalian mengutip dan mengubahnya menjadi parafrase, kemungkinan besar lolos. Ya. Dan saya menyarankan kepada seluruhnya, setelah kita web 3 ini, masing-masing dari kalian melakukan pengecekan mandiri untuk plagiarisme. Ya, itu memang untuk pengecek plagiarisme itu berbayar ya, setahu saya. Berbayar. Itu mungkin rekan-rekan bisa mencari tahu di mana cek plagiarismenya. Kalau yang saya tahu itu ada Turnitin ya. Nah, kalau Turnitin ini lumayan aman menurut saya. Kenapa? Karena biasa digunakan oleh banyak kampus ya. Dan juga biasanya kalau Turnitin itu lebih apa ya bahasanya? Lebih peka lah gitu ya. Jadi kemungkinan kalau di Turnitin 20%, di tempat lain bisa jadi cuma 3% gitu. Jadi kita lebih aman gitu. Jadi kan nanti kalau misalnya dicek plagiarisme itu ada tanda-tanda tuh merah gitu ya. Mana yang plagiarisme, mana yang enggak. Mungkin rekan-rekan udah pada ngerti ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau gimana Bu kalau misalnya saya nggak dapet Turnitin? Boleh pakai mesin plagiarisme yang lain. Itu saya lihat sih di YouTube sama di internet ya banyak yang ngasih tahu mesin-mesin pelacak plagiarisme. Silahkan aja Bapak Ibu cari mana yang kira-kira cocok buat Ibu Bapak sekalian. Cuman kalau saya menyarankan boleh deh Turnitin aja ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di marketplace ya. Mungkin ada ya jasa apa namanya tuh? Jasa lihat plagiarisme. Mungkin ya. Tapi hati-hati kalau misalnya menggunakan mesin plagiarisme, jangan sampai karya kalian itu disimpan oleh mereka gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kita itu apa ya bahasanya ya saya lupa. Pokoknya intinya tuh kalau misalnya itu tersimpan oleh mereka, nanti malah kalian jadi plagiarisme 100% gitu. Itu ada istilahnya apa gitu. Ini apa ya? Bentar ya. Apa ya namanya, Bi? Yang kalau misalnya mesinnya itu jangan sampai ke save sama mereka gitu. Intinya apa ya? Ya pokoknya intinya tuh file kita tuh aman gitu. Jadi tuh kita tuh nanya dulu sama dia file-file saya ini aman gak nih gitu. Kadang-kadang itu gara-gara kita ngecek sama itu malah jadi plagiarismenya malah semuanya gitu. Nah setahu saya yang aman itu Turnitin gitu ya. Yang resmi-resmi deh tapi cuma mungkin berbayar ya. Nah kalau yang lainnya saya kurang tahu ya karena nggak pernah pakai juga. Yang saya pernah lihat itu kalau yang saya pernah lihat langsung itu suami saya pakainya Turnitin. Ya kalau dia lagi ngecek plagiarisme untuk ngupload jurnal atau karya ilmiah dan seterusnya. Silakan rekan-rekan bisa mencari di mana saja, coba aja dibuka mungkin di YouTube banyak ya yang mahasiswa UT yang mandu pakai mesin apa gitu ya. Pakai apa ya gitu ya. Oke, sekarang saya menyerahkan kepada ibu bapak sekalian nih. Kan kalau web 1 2 saya banyak ngomong nih. Sekarang saya buka mic, saya open mic pada rekan-rekan sekalian. Silahkan untuk kita sharing satu persatu one by one ya. Terus rekan-rekan boleh saling menanggapi nih. Oh ini kayaknya ini, oh di sini. Jadi nanti langsung tahu tuh. Oh ternyata yang ide tuh begini ya. Oh ternyata yang kualitatif begini gitu ya. Kalau yang kuantitatif saya lihat nih Pak Denny ya. Nah saya lihat Pak Denny nih kuantitatif sekali. Apakah mungkin saya nanya di awal ini ya. Apakah Pak Denny mau kuantitatif ya? Nah, kita share dulu Bu ya. Maunya sih kualitatif aja Bu, biar sederhana gitu Bu. Kalau kuantitatif kan secara kemarin SPSS Bu ya. Sebenarnya kalau kualitatif menurut saya ya, ini menurut saya relatif ya. Menurut saya kualitatif itu lebih panjang dari kuantitatif. Nah, cuman kalau kualitatif yang dimaksud Bapak Ibu mungkin ide gagasan ya.
Nah, kalau ide gagasan jelas tidak membutuhkan data dan metode, tapi membutuhkan kajian di kajian literatur gitu ya. Oke, saya kasih ini aja, saya kasih waktu kepada Ibu Bapak sekalian. Mungkin Ibu Bapak bisa nggak ya nge-share layarnya untuk tampilan karyanya? Apa harus host ya, Bi? Enggak, bisa kok. Bisa. Bisa dari Ibu Bapak sekalian caranya itu di-share di sebelah lift. Di atas itu ya. Nah, itu share, terus nanti dipilih sebentar. Dipilih browse apalah gitu di situ ya. Bisa diklik-klik satu-satu. Coba Ini bisa, siapa yang mau duluan silahkan. Iya, saya izin duluan ya, Bu. Oke, boleh Ibu Indah ya? Ini Pak Denny yang keluar. Yang mana duluan nih? Bu Indah, silakan Bu Indah. Silakan Ibu Indah, boleh duluan. Sudah terlihat, Bu. Iya, terlihat saya. Iya, sudah. Iya, sudah, Bu. Iya, ini kemarin saya kan maunya ide gagasan toh, Bu. Cuma kan saya nggak paham. Terus nyari contohnya itu nggak nemu gitu, Bu. Terus akhirnya jadilah seperti ini. Terus kemarin itu kan catnya itu kurang apa? Matte pen-nya ya, Bu ya. Bentar tak lihat di HP. Pendahuluan. Iya, Bu. Ya, ini saya mohon bimbingannya, Bu. Ini menurut Ibu bagaimana? Saya ini kurangnya di mana? Karena saya kan belum pernah buat, terus belum begitu paham gitu, Bu. Ya. Pertama Ibu coba lihat dari atas ya, Bu. Kita dari atas kursornya coba Ibu ke atasin dulu. Iya. Baik ya. Ibu coba jelasin dulu deh. Ibu nih mau judul kayak gini tuh, jadi Ibu kemarin itu ngambilnya nih gimana, Ibu kok bisa dapet judul kayak gini? Ya buat gitu aja. Karena kan belum pernah. Ya Ibu ini kan saya kan di sekolah saya. ini Saya kan di sekolah saya kan, saya megangnya di Sarpras, Bu. Jadi mungkin lebih gampangnya seperti ini gitu. Jadi saya ngambilnya judul ya ini gitu. Iya, Bu. Karena Ibu udah ada lokasi ya, Bu. Ini kan kayak sekolah menengah pertama SMP negeri gitu ya, Bu ya. Jadi itu judul yang seperti ini tuh menganalisis ke lapangan gitu ya, Bu ya. Karena Ibu menganalisis ke lapangan, jatuhnya adalah pakai metode ya, Bu ya. Jadi bukan hanya Ibu duduk mengkaji literatur, karena Ibu udah pakai data dari SMP negeri ini. Makanya kategorinya itu udah masuk ke penelitian. Sementara Karil itu dibedakan, Bu, antara penelitian dan ide gagasan, ya kan? Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau Ibu mau melanjutkan judul ini, sebenarnya boleh ya, Bu ya, kalau saya pribadi ya. Cuman Ibu akan melakukan metode. Nah, sekarang itu Ibu kan coba abstraknya deh, Bu, ke bawah, Bu, maaf. Iya.
Nah, udah stop ya. Ini kan Ibu kan saya lihat Ibu nulis gagasan penelitian ini bertujuan, berarti Ibu kan maunya gagasan gitu ya? Maksudnya bukan metode gitu ya. Nah, hasil dari fenomena yang dialami oleh peneliti menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan seksual belum terlaksana. Oke, ini sebab. Nah, berarti kan Ibu mengamati. Ya kan, Ibu mengamati dari lapangan bahwa pemeliharaan di sekolah itu belum optimal gitu ya, Bu ya? Nah, Ya, betul. Nah, berarti kalau kayak gitu Ibu punya data. Kenapa di situ dibilang nggak optimal? Nah, misalnya Ibu melakukannya gimana? Ibu kemarin menyimpulkan hal itu berdasarkan apa ya, Bu? Ya, berdasarkan di lapangan. Maksudnya Data. Ibu nanya langsung atau Ibu Ya, nanya langsung. Nanya ke siapa, Bu? Ya, saya kan sebagai petugasnya. Saya kan Oh, punya jadi atas. berarti Ibu punya data ya, Bu? Iya. Nah, karena Ibu punya data, nggak masalah juga Ibu pakai metode ini. Maksud saya begitu, Bu. Jadi maksud saya Ibu jangan merasa aduh kayaknya aku harus ganti ke ide atau gagasan nih gitu kan. Nah, sementara Ibu udah punya data, nggak apa-apa juga, Bu. Maksud saya, yang penting Ibu mengikuti kaidah metode kualitatif. Nah, coba Ibu, ini kan Ibu menjelaskan nih di sini kan hal ini disebabkan gitu ya, Bu ya. Ini gitu ya. Dengan melakukan kegiatan pemeliharaan yang optimal, berarti kan yang kurang dari abstrak ini nggak ada ngomong metode dan apa ya, latar belakang dan metode dan juga apa namanya, Bu, datanya dari mana? Ini bukan Ibu langsung ngasih kesimpulan nih, hal ini disebabkan gitu ya, Bu ya? Iya. Itu. Nah, jadi di abstrak ini Ibu nanti kalau mau judulnya masuk ke metode kualitatif, Ibu harus melakukan rombak abstrak ya. Pertama itu harus ada latar belakang, Bu. Jadi kalau namanya penelitian pasti ada masalah kan? Ya. Nah, masalahnya itu apa? Kira-kira Ibu di bawah, coba digeser ke bawah, maaf Bu. Ini langsung pendahuluannya ada latar belakang nggak? Atau Ibu langsung ke teori? Pendidikan merupakan itu kan teori ya, Bu. Coba satu-satu kita lihat ya, Bu. Belakang. Latar belakang ada ya, Bu? Ada. Sebentar. Isi. Di pendahuluan kan ya? Ini latar belakangnya, Bu. Yang pengawasan terhadap pemeliharaan? Iya. Itu tujuan ya? Itu tujuan, Bu? Agar, iya. Iya. Enggak, bukan latar belakang. Yang bukan tujuan, maaf Bu. Yang saya minta latar belakangnya. Latar belakang ya, Bu ya? Berarti saya ini kurang latar belakang, Bu ya? Sementara latar latar belakang tuh sangat penting, Bu. Kalau penelitian. Kalau di skripsi atau di manapun ya, kalau latar belakangnya kacau nggak bakalan diterima, Bu. Jadi bahasanya gini, kalau Ibu mau melanjutkan ini, berarti Ibu penelitian, gitu ya kesimpulannya ya. Maksudnya kalau Ibu mau tetap meneliti lapangannya dan Ibu merasa tidak kesulitan, apalagi ini sekolah Ibu, berarti kan aman nih masalah ngambil data, apalagi kualitatif gitu ya. Maksudnya Ibu tinggal mewawancarai petugas-petugas yang berkait gitu ya, Bu. Dan beberapa mungkin data-data dari tahun ke tahun atau apalah yang bisa menjadi data bahwa sarpras di sana tuh gimana sih gitu ya. Nah, tinggal Ibu memberi latar belakang bahwa hal ini nih ada masalah nih di sarpras gitu. Ini ada masalah di sarpras, di latar belakang tuh Ibu ungkapin. Nah, latar belakang itu harus Ibu ungkapkan dengan adanya masalah-masalah, Bu. Jadi ada masalah kayak kita mah. Ya, Bu ya. Masalahnya apa nih? Kalau ini kan saya melihat kan karya Ibu ini apa ya? Masuk langsung ke pendahuluan itu masuk ke pendidikan adalah gitu ya, Bu ya. Sarana prasarana adalah gitu ya, Bu ya. Manajemennya ini harus bagus tentang sarana prasarana gitu ya, Bu ya. Kalau nggak salah saya baca kemarin. Sehingga
Sehingga Ibu merasa perlu gitu ya untuk mengetahui sarana prasarana di sekolah itu kayak gimana gitu ya Bu ya, kurang lebih gitu kan. Dan ternyata bermasalah karena sebabnya ini gitu ya. Kalau nggak salah saya lihat gitu kan, jelas. Nah, berarti kalau menurut saya Ibu harus mengangkat data bahwa di sekolah Ibu itu harus diteliti loh masalah sarana prasarana karena ada fenomena tertentu gitu. Nah, saya mau nanya nih sama Ibu, kira-kira ada nggak hal yang membuat ini nih harus diangkat nih menjadi sebuah penelitian gitu. Karena kalau misalnya nggak ada ya Bu, misalnya nggak ada nih, misalnya nggak ada, ya udah kita ubah aja jadi ide gagasan Bu. Tapi kalau misalnya Ibu merasa ini perlu banget nih, ini penting gitu ya, nggak apa-apa kita lanjut aja Bu. Gitu. Ini gimana nih Ibu sendiri? Nah gini Bu, kalau untuk ide gagasan itu bagaimana Bu? Nah, saya itu gimana? Ya siap. Boleh ke atas nggak Bu, ke judul lagi? Oh iya, iya ini. Nah, kalau menurut saya, yang saya pahami, ide gagasan itu kan bukan hanya ya, sebenarnya sama-sama meneliti, tapi menelitinya itu meneliti literasi gitu Bu. Meneliti literasi berdasarkan fenomena yang umum. Ya, jadi menurut saya ini fenomenanya umum. Berarti kalau Ibu mau mengubah ini menjadi gagasan, Ibu harus menghilangkan lapangannya supaya tidak diperlukan data di situ, Bu. Data lapangan. Ya. Sekolahnya Bu ya. Sekolahnya itu mungkin SMP gitu aja. Ini sekolah SMP negeri ya, Bu ya? Iya. Nah, ini sarana prasarana sekolah menengah pertama. Nah, jadi bahasanya tuh gimana ya ngomongnya? Jadi bahasanya tuh mungkin nggak boleh dibilang analisis gitu Bu. Maksudnya gimana ya? Kalau analisis tuh kayak kita meneliti. Jadi judulnya tuh kayak judul yang umum tapi ada gagasan gitu Bu. Mungkin diganti jadi sarana dan prasarana sekolah. Misalnya ya, pentingnya misalnya ya Bu ya. Pentingnya sarana dan prasarana sekolah di SMP negeri misalnya gitu ya Bu. Tapi tapi kan sarana dan prasarana ini kan kalau menurut saya masuknya itu ke variabel dari, kalau di manajemen itu masuknya ke variabel dari apa ya, sarana prasarana tuh. Nah, Ibu harus menghubungkan dengan teori manajemen Bu. Karena kita kan jurusannya manajemen nih Bu. Iya. Nah, jadi kayak kalau misalnya kalau misalnya di apa sih namanya, di pemasaran itu kan ada misalnya harga ya Bu ya. Harga. Nah, Ibu nih mungkin kalau sekolah ini Ibu masuknya ke pemasaran jasa nih Bu. Nah, Ibu sebenarnya ini masuknya ke pemasaran ini, manajemen pemasaran. Jadi bagaimana si sekolah SMA negeri itu bisa memasarkan jasa sekolah dia dengan prasarana yang baik gitu ya Bu. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat masuk ke physical evidence. Variabelnya itu di pemasaran physical evidence. Ya, kalau nggak salah. Sebentar saya buka di Chrome ya Bu, saya buka di Google biar Ibu tahu nih. Ya. Variabel sarana dan prasarana sekolah ya. Ini Bu, saya menemukan sebuah jurnal ya. Mungkin saya share dulu ya Bu jurnal saya sebentar. Saya buka dulu di share ya. Ibu boleh close sebentar share Ibu. Oke. Iya Bu, sudah. Kemarin gimana ya caranya? Aku lupa inget nih. Nge-share-nya. Share.
Add background. Center share content input computer show. Ini ya. Bentar ya Bu, ini agak-agak gelap. Kenapa jadi begini nih? Di kemarin udah muncul belum ya artikelnya? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Ini saya kasih lihat nih ya. Mana tadi? Sebentar. Oke. Nih, pengaruh sarana dan prasarana pendidikan, ya kan, terhadap SMA nih, gitu kan ya Bu ya. Intinya saya mau kasih tahu sama Ibu bahwa sarana dan prasarana itu adalah variabel X, ya Bu. Kemudian minat baca dan prestasi itu variabel juga, ya Bu. Nah, nanti ini saya terus terang baru buka ini, ya. Kita lihat ke bawah, maksud saya nanti. Nah, sebentar. Ya. Biasanya ada di bagian metode kali ya. Sebentar. Tentang variabelnya. Sebentar, karena kalau mana sih tipus dia? Di bagian pendahuluan. Sebentar. Metode penelitian kuantitatif, oke, sampel, variabel ini. Oke, variabelnya eksogen, dependen, eksogen bebas, oke. Di sini indikator dari sarana. Nah. Oke, perabot skala peralatan media. Energi terikat. Analisis data. Oh, dia langsung ke penutup ya. Ya, intinya begini Bu, maksud saya. Nah, berarti karya Ibu itu adalah masuknya ke pemasaran jasa ya Bu, manajemen pemasaran jasa. Nah, jadi
judul yang Ibu tawarkan itu, menurut saya, Ibunya mana ya? Masih aktif Bu di layar? Iya, Bu. Oh masih. Ya, Ya, sudah jadi lama. Bu, di-share lagi deh Bu, judul Ibu, apa artikel Ibu. Iya, ini sudah Nah, nampak. jadi Bu, ini sarana dan prasarana sekolah itu kan variabel ya Bu ya, variabel yang biasanya itu adalah variabel X gitu ya Bu ya. Variabel X terhadap minat tertentu, misalnya minat baca atau misalnya minat memilih sekolah itu gitu ya, Y-nya gitu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu mau menjadi ide gagasan, ini Ibu mungkin ya, menurut saya judulnya kayak gini aja Bu. Karena ini ide gagasan ya, Ibu mungkin bisa mengangkat faktor sarana dan prasarana sekolah sebagai misalnya sebagai faktor yang kalau mempengaruhi agak ini gimana ya? Pentingnya lah, mungkin pentingnya ya Bu ya. Pentingnya sarana dan prasarana sekolah, urgensi gitu ya, urgensi mungkin ya Bu ya. Urgensi sarana dan prasarana sekolah dalam pemilihan siswa dalam pemilihan gimana yang ngomongnya, intinya tuh saya mau ngomong ini tuh penting untuk si konsumen memilih sekolah itu gitu. Gimana tuh kira-kira Bu atau bapak-bapak yang lain mau ini ya, urgensi sarana dan prasarana pada sebuah sekolah bagi gitu ya, bagi pemilihan siswa untuk sekolah di situ gitu Bu intinya. Nah gitu. Jadi Ibu mengangkat bahwa sarpras sekolah itu menjadi bagian yang Diunggulkan menjadi untuk bagian difokuskan, menjadi bagian yang menjadi ditonjolkan. bagian yang perlu diawasi dari sebuah sekolah sehingga sekolah itu bisa dipilih loh sama siswa untuk sekolah di situ gitu Bu. Iya, ya, paham Bu. Nah, itu jadi menurut saya kalau Ibu mau mengubah menjadi ide gagasan. Ide gagasan. Jadi nanti di ide gagasan Ibu membutuhkan literatur yang menyatakan bahwa sarpras ini menjadi bagian yang dipilih oleh si siswa untuk memilih sekolah itu gitu Bu. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, itu juga Ibu harus mengungkapkan juga permasalahan juga. Tapi permasalahannya secara umum Bu. Tidak permasalahan di sekolah SMP Negeri 29 Gresik. 29. Mungkin Ibu boleh mengungkapkan permasalahan di SMP itu seolah-olah menjadi apa ya Bu? Menjadi data awal Ibu. Gimana Bu? Menjadi permasalahan di semua sekolah gitu. Menjadi permasalahan di semua sekolah gitu Bu. Itu menurut saya gitu sih Bu. Bu, mau tanya, apa Ibu punya template-nya ide gagasan? Template-nya itu saya sendiri kan baru megang Karil ya Bu tahun ini. Oh gitu. Saya juga udah bertanya sama bagian UT-nya ada template nggak gitu kan. Nah kebetulan yang dikasih, yang saya lihat rata-rata mereka memilihnya penelitian Bu. Oh Yang gitu. tahun-tahun sebelumnya iya. Tak ada sih di YouTube itu saya melihat satu anak UT yang sharing, dia pakai ide gagasan Bu. Itu tapi bukan jurusan manajemen. Dia jurusannya kalau nggak salah
apa ya? Lupa saya, Bu. Pokoknya intinya tuh cuma ada pendahuluan, isi, dan penutup. Lebih sedikit Bu ya, lebih simpel ya. Lebih simpel. Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, saya pribadi mengatakan jauh lebih simpel dan lebih simpel. Intinya lebih simpel sih. Karena kalau menurut saya mencari data itu menurut saya mencari data itu perlu waktu yang pertama, yang kedua perlu pengolahan. Meskipun wawancara ya, Bu. Meskipun wawancara. Nah, tapi kalau misalnya Ibu merasa mudah nih saya untuk mendapatkan data mengenai Sarpras karena ini sekolah saya tidak menghalangi Ibu melakukan penelitian yang kualitatif. Nanti kalau Ibu milih penelitian kualitatif, Ibu perlu yang pertama latar belakang, Bu. Kenapa sekolah itu Ibu perlu angkat masalah Sarprasnya. Yang kedua, Ibu butuh metode kualitatif itu biasanya observasinya dengan wawancara. Wawancaranya kepada hal-hal yang memegang Sarpras. Siapa-siapa yang berkaitan dengan Sarpras. Nah, terus yang ketiga, Bu, setelah Ibu dapat datanya, Ibu olah menjadi sebuah kalimat bahwa ini tuh datanya diambil loh, wawancara. Jadi Ibu jangan sampai kosong banget di data itu. Maksud saya gini, hasil wawancara itu tertuliskan berupa kalimat, Bu. Misalnya Ibu bertanya kepada misalnya Ibu bertanya pada bagian Sarpras mengenai apa tadi salah satunya kalau Sarpras itu, Bu. Contohnya apa, Bu, Sarpras yang bermasalah situ, Bu? Pemeliharaan, Bu. Iya, contohnya apa? Sarpras ya, bagian apa? Ya, kalau itu apa pemeliharaan kalau misalkan kursi atau Kursi, meja ya. yang rusak gitu. Kursi meja kan ya, Bu ya? Nah, itu Iya. siapa yang kira-kira bertanggung jawab? Nah, Ibu wawancara. Gimana gitu ya kan, misalnya ini mejanya ini tuh bagaimana memeliharanya gitu-gitu deh, Bu. Jadi Ibu dapat data. Nah, setelah Ibu dapat data wawancara Ibu itu Ibu tuliskan berupa kalimat nanti menjadi lampiran, Bu. Setelah Ibu menulis daftar pustaka, jadi kayak ada lampiran gitu. Bahwa ini hasil saya mewawancara gitu, Bu. Jadi pengolahan datanya di situ. Di informasi yang Ibu dapatkan, ya udah begitu intinya. Ya. Jadi saya mau nanya nih sama Ibu. Kira-kira Ibu mau yang mana nih? Pengennya sih ide gagasan, cuma pikirkan lagi. Oh, boleh. Berarti cukup ya. Saya kira untuk Bu Indah udah paham ya, Bu? Kira-kira begitu. Nah, jadi intinya nanti kalau Ibu milih kualitatif, abstrak dirombak ya, Bu? Nah, tapi kalau Ibu ide gagasan bukan hanya abstrak, semuanya Ibu rombak. Semuanya. Gitu. Tapi menurut saya lebih simpel gitu. Tapi itu balik ke Ibu sendiri. Balik ke Ibu pribadi nyamannya yang mana. Gitu ya, Bu? Nanti dipikirkan lagi, Bu. Oke, siap, Ibu. Ini sudah terlanjur. Dan Bu, setelah kalau bisa mikirnya jangan lama-lama, Bu, karena kita nanti di pertemuan selanjutnya tugas 4 itu udah terakhir. Ya, udah terakhir tuh. Jadi jangan sampai bingung lagi nih mau yang mana. Gas aja, Bu, salah satunya. Langsung Ibu benerin plagiarismenya. Gitu ya, Bu? Ini, Bu, kalau misalkan saya pakai yang ini tetap, ini judulnya tetap gini, Bu. Atau SMP-nya dihilangi atau tetap ini? Ya kalau ini Ibu boleh, analisis pemeliharaan ini boleh. Tapi ini ya, misalkan. Boleh kayaknya, boleh deh, Bu. Cuma jangan 20, lebih dari 20 aja kalau nggak salah judul tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi Ibu maksudnya kok di UPT ya, Bu? Maksud UPT itu bukannya banyak sekolah ya, Bu? Itu nama. Oh, nama. Iya. UPT apa ya, Bu? UPT SMP, iya. Oh, semua. Oh, itu satu nama ya, Bu? Iya. Berarti atau dihilangkan SMP-nya gitu
biar umum gitu gimana? Boleh? Ya kalau Ibu udah kualitatif nggak boleh dihilangkan 29 gersiknya, Bu. Ibu harus punya tempat. Oh gitu ya. Kalau Eh, peneliti. boleh sih, boleh Bu, boleh. Boleh, tapi nanti malah Ibu kesulitan dong. Iya nggak? Iya, iya. Malah Ibu kesulitan. Penelitiannya ya Bu ya. Kalau Harus ada kalau tempat. di misalnya Ibu bilang di Gresik, Ibu kesulitan Iya, dong. Mana ya kan banyak dong di Gresik. iya, Ibu iya. mau wawancara berapa sekolah, itu ya kan? Iya, iya. Gitu. Oke, ya Bu ya. Aman ya Bu? Iya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, yang selanjutnya siapa nih? Tadi Pak Denny ya? Iya, Bu. Oke, Pak Denny tadi udah nge-share artikel. Kita persilakan dulu ya, Bapak Apriyadi dan Pak Yahya. Pak Denny nge-share ya. Ya, silakan Pak Denny. Ntar, Bu. Tidur. B. Kelihatan nggak, Bu? Ya, mulai nih. Kalau dilihat dari judul, Bu, Mm-mm. kemarin kan Ibu bilang nih, kalau pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Kalau yang ini kan termasuk kuantitatif nih, karena ada X dan Y-nya, Pak ya. Bukan, itu kuantitatif, Pak. Iya, masuk Ibu kan bilang kemarin kan kuantitatif kan, termasuk dalam kualitatif. Ya. Kalau yang saya mau tanya kan Bu, kalau misalnya dia kualitatif itu seperti apa sih Bu? Terus Kuali. kuali sama Gak ada kata-kata pengaruhnya, Pak. kalau kualitatif ya. Karena Terus kalau kalau pengaruh itu, kalau pengaruh itu Pak nanti angka hasilnya. Jadi memang sistemnya kalau dilihat Bu, kayak kemarin itu SPSS Bu ya, kalau Ibu bilang ya. SPSS. SPSS. Kalau SPSS itu datanya dari mana Bu ya? Kalau boleh tahu Bu. Nah gini Pak, ini kan Bapak ini terhadap kinerja pegawai di BNN, ya Pak ya? Iya. Saya mau tanya dulu nih, Bapak ini BNN mana? Di kantor pusat Bu, Cawang Bu. Biro SDM Bu. Bapak kerja di situ? Betul Bu. Nah, wah kalau kerja di situ Bapak nanti boleh pakai judul ini Pak, tapi kalau kata saya satu aja Pak, pilih mau budaya organisasi atau mau kepemimpinannya aja. Kalau ini kan Bapak 3 variabel, kebanyakan Pak ngolahnya, ngolah SPSS-nya. Ngolah SPSS-nya kesian Mbak. Tapi kalau Bapak sebenarnya gini nih Pak nih, kalau saya kan dulu gini ya, saya dulu kuantitatif. Ini saya cerita aja nih Pak. Saya kuantitatif itu yang paling susah itu satu bikin kuesioner. Kenapa? Karena bikin kuesioner itu Pak, kita harus memecah budaya. Kita misalnya ambil ya Pak, saya ambil kepemimpinan aja ya Pak. Saya ambil kepemimpinan misalnya ya, kepemimpinan. Misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di BNN. Sebutin Pak, BNN mana? BNN apa gitu ya Pak ya. Nah, udah sampai situ judulnya. Nah, nanti Bapak di apa namanya di kuesioner itu Bapak harus pecah variabel. Variabel itu di sini berarti Bapak mengambil X-nya itu kepemimpinan, Y-nya itu adalah kinerja. Ya kan? Nah, nanti Bapak membuat pertanyaan-pertanyaan tuh Pak seputar kepemimpinan yang ada di BNN dan seputar kinerja yang ada di BNN. Bapak membuat tuh banyak pertanyaan tuh. Biasanya satu variabel itu dipecah lagi menjadi indikator. Nah, jadi Bapak harus menguasai teori
manajemen sumber daya manusia, Pak, atau MSDM. Ya. Nah, ini masuknya ke MSDM. Manajemen sumber daya manusia. Jadi nanti Pak, nih kalau Bapak, saya cari dulu ya Pak sebentar di internet ya, yang ada judulnya kepemimpinan dan kinerja, biar Bapak lihat variabel tuh kayak gimana sih gitu ya. Sebentar ya Pak. Iya Bu. Apa ini? Gampang. Relatif gampang kok kalau pemimpin. Kepemimpinan terhadap kinerja BNN misalnya. Pengaruh gaib terhadap kinerja pada badan pemerintahan ini. Saya share ya Pak. Saya stop ya. Ya stop dulu boleh. Oke. Sudah kebuka Pak? Udah Bu. Nah, ini mirip banget Pak sama judul Bapak. Ya. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Jadi kepemimpinannya ditambah kata gaya Pak. Nggak masalah ya. Terhadap kinerja pada bidang pemberantasan badan BNN ya. Saya nyari ini. Dia langsung ke Provinsi Sumatera Selatan. Nah Pak nanti, ini dia pakai bahasa Inggris. Oh enggak, ada bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak nih, saya blok. Kelihatannya bloknya ya Pak. Nah, dia menggunakan kuesioner Pak. Dari 24 responden. Responden itu orang-orang yang kerja di BNN-nya. Ya kan? Nah, kalau saya Pak menyarankan untuk responden itu melihat dulu jumlah karyawannya ada berapa di sana Pak. Keseluruhan. Nah, biasanya di aturan-aturan penelitian kuantitatif itu tertulis Pak. Misalnya untuk metode sampling namanya Pak. Nah, sampling itu ada aturan yang nggak sembarangan. Maksudnya begini, nggak boleh, aku mah maunya 5 orang aja, nggak boleh tuh Pak. Ada namanya misalnya Slovin. Metodenya ada Slovin gitu ya Pak. Ntar saya buka dulu ini ya, punya dia keseluruhan biar kelihatan. Kita buka dulu punya dia nih. Mana ya, loading masih. Kita lihat kenapa dia ngambil 24 orang. Udah terbuka ya, Pak? Udah, Bu. Nah, di sini ntar saya gedein ya. Oke. Nah, saya lihat nih, Pak. Jadi, Bapak nih kayaknya mirip banget nih kayak gini, Pak. Kayak dia ini ya. Sama lah selainnya, cuma Bapak datanya di perusahaan yang berbeda. Kayak gini, Pak. Instansi, Bu. Iya, instansi maksud saya. Instansi atau lembaga atau perusahaan atau organisasi gitu ya maksud saya. Yang berbeda. Nah, sebentar ya Pak. Nah, jadi Bapak nanti, nah kalau dia ini, dia langsung menjelaskan landasan teori ya. Ini landasan teorinya kinerja nah ini dia Pak. Populasi samplingnya nih Pak, dia mengambil 24 orang. Nah, jadi dia mengambil 20, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menjadi sampel semua. Oh, dia ngambil semuanya, Pak. Dia ngambil semua karyawan yang di situ. Jadi dia nyebar ke semua karyawan. Nah, saya mau nanya karyawan tapi di bidang pemberantasan saja, Bu. Kalau situ, Bu. Semua karyawan bidang pemberantasan. Nah, iya, mungkin kalau khusus di bidang pemberantasan dia, Bu, izin, Bu. Nah, Bapak tuh kira-kira kalau kayak Bapak gimana tuh? Saya kan kurang paham ya BNN tuh bagian-bagiannya. Kalau saya kan di Biro SDM-nya, Bu. Nanti saya angkat kalau itu di Biro SDM aja, Bu, ya. Nah, iya boleh. Ada berapa karyawan tuh, Pak? Sekitar 60-an sih, Bu, pegawainya, Bu. Udahlah cukup. Ya.
Tapi Pak, kalau Bapak mau kalau saya ya Pak, dulu waktu saya penelitian kuantitatif, saya menggunakan metode Slovin, saya menggunakan rumus Slovin. Jadi Bapak memasukkan jumlah populasi keseluruhan. Misalnya nih yang ada karyawan di situ misalnya 1.000 misalnya, 1.000 orang. Nah, itu masukin ke rumus Slovin, berapa sih boleh ngambilnya sampai itu dianggap merepresentasikan penelitian saya gitu, Pak. Nanti keluar angkanya, kita masukin ke rumus Slovin. Rumus Slovin tuh kayak kita masukin rumus, misalnya Bapak mencari luas jajar genjang gitu, Pak. Nanti rumusnya ini kali apa gitu, Pak. Nanti di Slovin tuh kayak gitu. Jadi nanti Bapak masukkan yang ada di Slovin itu, baru Bapak, oh ternyata jumlah karyawan yang di sampling tuh harus segini ya, gitu. Itu menurut saya lebih ini sih, lebih apa ya, lebih aman untuk dibilang kuesionernya itu valid. Tapi kalau misalnya Bapak misalnya bilang nih pada kan begini Pak masalahnya, kepemimpinan itu kan lembaga ya Pak, gede ya Pak. Iya Bu. Nah, sementara Bapak misalnya hanya mengambil divisi ini. Nah, khawatirnya di divisi Bapak itu cakupannya masih kecil untuk seluruh divisi. Nah, saya nggak paham nih di perusahaan Bapak nih gimana. Apa tadi? Di tempat Bapak itu ada berapa divisi-divisi gitu ya Pak ya. Nah, makanya menurut saya mendingan Bapak menggunakan Slovin. Nah, mungkin sekarang kalau Bapak search di Google atau di search engine, kita akan lihat nih ya Pak, rumus Slovin. Biar Bapak langsung keluar ya berapa orang yang Bapak ambil. Nah, oke. Saya image aja biar keluar rumus langsung. Nih Pak, rumusnya. Keluar ya Pak? Keluar Bu. Nah, jadi Bapak pakai ini nih Pak nih. Nih ya, yang di kumparan ya. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar X kuadrat. N kecilnya ukuran sampel. Nanti Bapak ngambil berapa, Bapak dapat dari N-nya ini. Nanti ini yang dihitung ya hasilnya. Kalau N besar itu ukuran populasi, berarti ada berapa orang semuanya di sana ya Pak. Misalnya di lembaga Bapak itu ada yang kerja di situ karyawannya misalnya ada 100, berarti di sini 100. Di sini 100. Nah, itu adalah persen kelonggaran, Pak. Biasanya 2%. Nah, berarti kalau 2% di sini tulis 0,02. Tutup kurung kuadrat. Baru Bapak hitung, masukkan, oh dapat N-nya segitu. Segitulah Pak jumlah Bapak harus ngambil sampel, Pak. Paham ya, Pak? Begitu ya. Jadi Bapak mendingan kalau kata saya pakai Slovin aja. Slovin Bu ya. Tapi Bu masalahnya kan kalau kita tuh kan kalau di BNN aja banyak tuh Bu. Kalau di Cawang di Jakarta Pusat itu, di kantor pusat itu total pegawainya itu hampir 1.300-an Bu. Itu kalau di pusat Bu ya. Kan terdiri dari berapa deputi kan Bu kalau perhitungan itunya. Kan kalau menurut saya sih ngambilnya kalau untuk Biro SDM ya dikhususkan Biro SDM aja Bu atau gimana Bu? Yang lebih. Nah, kalau Bapak nggak mau pakai Slovin, boleh Pak. Ada satu lagi Pak yang mengungkapkan pendapat pengambilan sampling minimal 100 orang. Ada juga tuh Pak. Jadi gini aja Pak, kalau Bapak bingung boleh nggak, Bapak mending sekarang mencari tahu di literatur cara sampling. Nah, kalau saya kemarin kan biasanya menggunakan Slovin, tapi ada juga tuh Pak, setahu saya pendapat yang mengatakan bahwa sampling itu 100 orang. Ada juga yang sampling itu jenuh itu berarti seluruhnya Pak. Tapi kan nggak mungkin kan kata Bapak banyak banget itu orang. Nah, tapi coba deh Pak, kalau kita masukkan tadi berapa Bapak bilang 1.000 ya Pak? 1.300-an Bu. Nah, 1.300 misalnya saya hitung ya Pak, 1.300 dibagi 1 ditambah 1.300 ditambah dikali 0,02 kuadrat ya Pak. Ini kalau saya hitung ada berapa nih? Sebentar saya hitung dulu. Kayaknya sebentar.
Sebentar saya hitung dulu ya Pak kalau pakai Slovin. Atau Bapak bisa sambil ngitung juga. Karena kalau per divisi jatuhnya nanti bukan per lembaga dong Pak. Kalau menurut saya apa ya? Ntar dulu. Kali 0,02 kali 1.300 tambah 1 sama dengan 1,52. Oh ya banyak banget ya. 1.300 dibagi 0,02 dikali 0,02 sama dengan 1.300 sama dengan ya 1.300 dibagi 1,52. Ya kebanyakan ya Pak. Ya nanti Bapak coba cari ini aja deh, cari cara mengambil sampel. Sebentar ya Pak, saya coba di Google nih biar enak. Sampling 100 minimal berapa? Minimal Nah, ini rata-rata keluarnya kan ya Pak, teorinya tuh Bapak bisa lihat Slovin ya Pak. Nah, random. Nih, ada nih Pak, banyak nih Pak. Ini adalah cara-cara kita menentukan kita mau pakai sampel yang mana tuh Pak. Nah, makanya kalau saya itu biasanya menaksirnya itu dengan Slovin karena kebanyakan pakai Slovin. Kalau jenuh kan nggak mungkin ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa sampling itu boleh 100 orang deh kalau nggak salah. Nah kalau Bapak itu yang Bapak maksud tadi tuh divisi gimana sih Pak? Maksudnya Bapak bilang bagian Bapak tuh gimana? Kalau kita kan ada di Biro SDM Bu, jadi dikhususkan ke Biro SDM aja gitu. Oh kalau Biro SDM itu Kepala Biro Bu. enggak, maksud saya gini Pak, ini kepemimpinan itu kan mimpin semua divisi ya Pak? Maksudnya, kalau Kepala Biro SDM itu ya mimpin semua ini kepegawaian di ini Bu, seluruh pegawai BNN Bu. iya maksud saya begitu kan, Bapak menganalisis yang puncak ya, pemimpinan yang puncak kan pastinya. Kalau yang puncak kepala Bu, kepala BNN, tapi kan di bawahnya divisinya di bawahnya di Kepala Biro kayak gitu. Oh jadi Bapak kepemimpinan yang mau dinilai itu Kepala Biro Bapak? Iya betul Bu. Oh ya kalau kayak gitu nggak apa-apa Pak, berarti Bapak samplingnya metode sampling jenuh. Jenuh ya. Jenuh seluruhnya sama seperti yang saya share tadi Pak. Yang seperti yang ini. Sorry, seperti yang ini Iya Pak. itu kan hanya di berantas Bu dia kan. Di bidang pemberantasan. Berarti emang persis Bu, gitu. sama Bu. Oh gitu-gitu ya ya saya ngerti. Jadi di BNN itu ada bagian-bagian gitu ya Pak ya. Betul Bu. Makanya dia tadi cuma mengambil 24 ya Pak. Iya, jadi cuman di bidang berantas tuh sekitar ada mungkin 30 orang Bu di berantas kan. Jadi mungkin dia ngambilnya cuma 24 orang aja gitu. Iya, oke. Sebenarnya kalau di BNP Sumsel itu aja total pegawainya 80-an Bu. Oh gitu. Nah, ya kan terdiri dari ya bidang yang lain-lain juga, bidang pencegahan, ada juga bidang rehab gitu Bu. Terus ada bagian umum juga gitu ya. Cuman di sini kan pemberantasan saja, berarti dia secara khusus di bidang pemberantasan gitu Bu. Oke, berarti Bapak samplingnya metode jenuh ya Pak, tapi di bidang Bapak gitu ya. Berarti aman. Nah ya, ini ada. Terus Pak, nanti Bapak setelah tahu samplingnya itu dengan sekian, Bapak nanti masuk ke ini Pak. Masuk ke apa namanya? Data, pengambil data. Tuh Bapak nyebar kuesioner tuh Pak. Ini kalau di sini di jurnal ini kan dia langsung hasil ya Pak. Nggak ada kuesionernya, maksudnya nggak dia tulis tuh kuesioner tuh apa aja pertanyaannya nggak dia tulis tuh Pak. Nah jadi Bapak nanti kesulitannya adalah membuat kuesioner Pak. Iya Bu, kuesionernya apa kira Bu ya? Saya masih Nah bingung itu juga. dia. Membuat kuesioner itu step
bagi saya pribadi itu perlu perjuangan ya Pak, tapi enggak juga sih. Maksudnya gini, Bapak searching aja kuesioner penelitian pemimpinan terhadap kinerja. Itu nanti keluar tuh Pak. Oh gitu. Coba kita coba ya Pak ya. Ya. Biar siapa tahu biar langsung selesai kan. Kuesioner kepemimpinan terhadap kinerja. Syukur-syukur kita dapat, Pak. Nah, ini lampiran ya, Pak. Kuesioner pengaruh pada motivasi. Nah, ini, Pak, di sini. Kebuka ya, Pak, yang saya buka? Iya, Bu. Nah, ini, Pak. Mudah-mudahan ini udah pertanyaan langsung ya. Nah, jadi Bapak ada kuesioner tuh, Pak. Nanti Bapak bikin dulu identitas respondennya. Ya, nanti dia ngisi tuh, Pak. Usia dia berapa. Nah, dan seterusnya biasa ya, Pak, kuesioner. Nah, terus nanti di kuesioner itu isinya ini, Pak. Dari mulai STS, sangat tidak setuju, sampai dengan sangat setuju. Ini kalau menurut saya kurang, Pak. Kalau saya biasanya 5. Oh, ini kan 4 doang ya? 1, 2, 3, 4. Nah, setahu saya itu sangat tidak setuju, apa ya di tengah tuh? Setuju, sangat setuju. Ada di tengahnya itu apa gitu ya? Pokoknya ada modelnya itu yang 5. Kita pakai yang 5 aja, Pak. Jangan yang 4. Pokoknya ada di situ ya, Pak. Bisa dilihat di tempat lain nanti poin. Nah, ini tuh nanti Pak di SPSS itu ini nilai-nilai yang mereka checklist ini menjadi angka, Pak. Nah, Gitu. Jadi nanti Bapak bikin pertanyaan nih, misalnya nih Bapak nulis kinerja, ya kan? Bapak kan nanti kinerja, berarti ini kinerja lingkungan kerja, kalau yang kita buka dulu punya dia ya. Kinerja lingkungan kerja, motivasi kepemimpinan. Nah, jadi nanti Bapak buatnya ini Pak. Yang kinerja yang pertama, yang Bapak ambil nih, ya, sebagai Y. Oke? Pertanyaannya kurang lebih mirip Pak sama ini Pak. Iya. Nanti Bapak bukan pertanyaan sih Pak, lebih ke pernyataan kalau kuesioner tuh ya. Tapi pernyataannya itu kayak bertanya gitu. Misalnya Bapak sama nih kayak dia nih. Pimpinan di tempat saya bekerja memberikan target, nanti dia checklist nih misalnya sesuai gitu ya Pak. Jadi Bapak nih kurang lebih mirip nih sama ini. Pertanyaannya ya. Udah sama banget dan nih kalau kata saya kalau Bapak ngambil kinerja dan kepemimpinan ya kan? Berarti Bapak ngambil ini, kemudian Bapak ngambil pertanyaan di kepemimpinan. Yang ini nih Pak, yang X-nya. Ya kan? Makanya saya bilang kalau Bapak makin banyak variabelnya, nanti pertanyaannya makin banyak nih Pak nih. Ya kan dia X1, X2, X3 kan? Jadi dia 4 variabel nih, kalau Bapak 2 aja. 2 aja, Bu ya. 2 aja. Tadi pimpinan sama tadi ya. Kinerja, Bu ya. Ya, nanti kan Bapak dapet tuh datanya tuh angka-angka, Pak. Betul. Ya kan? Nanti Bapak, nah masuk ke sini Pak. Skor untuk variabel kepemimpinan. Bapak bikin tuh Pak. K1 sampai K11. Ya. Kalau dia ini kenapa K1 sampai K11? Ini pertanyaan tentang kepemimpinan Pak. Ada pernyataan 1 sampai pernyataan 11. Jadi di kepemimpinan yang tadi dia tulis ada 11 kata dia kan? 1 sampai 11 nih Pak, ya kan? Makanya di sini dia 1 sampai 11. Iya. Oke, nanti Bapak plot tuh jawabannya. Misalnya responden pertama, karyawan Bapak yang pertama jawabnya sangat setuju, misalnya poinnya 5, tulis 5 terus gitu Pak ya. Sampai ke sini, sampai selesai Pak, sampai habis. Begitu juga dengan kinerja Pak. Ya. Jadi Bapak ada pengolahan skor variabel untuk kuesioner. Nah, setelah Bapak bikin skor ini, Bapak tulis di sininya jumlah. Ya. Jumlah. Nah, iya. Jumlah nih. Ini boleh aja lah ini jumlah-jumlah. Nanti setelah itu, Pak, ini ya variabel motivasi dia ya. Dia taruh tuh semua variabel yang dia, makanya saya bilang kalau makin banyak variabel makin banyak beginian ya, Pak. Nah. Oke, nanti tunggu abis ini kita cepetin aja ya. Nah, ini
Ini dia semuanya skor. Nah, setelah itu Bapak menguji, Pak. Menguji hasilnya itu dengan menggunakan SPSS. Nah, SPSS itu dari mana, Bu, ya? Saya bingung, Bu, ya. SPSS Aplikasi itu Bu, ya. aplikasi, Pak. Jadi kita misalnya nih Bapak kalau buka di YouTube, uji validasi dengan SPSS. Nanti ada tuh Pak panduannya. Masukkan nilai X, masukkan nilai Y, nanti Bapak blok, terus keluar tiba-tiba. Apa yang keluar? Yang keluar yang ini, Pak. Nah, ini semua nih keluar sendiri, Pak, dari SPSS. Angka-angka yang di sini nih, ini keluar sendiri nanti. Yang ada di sini nih. Iya. Nah, apa yang diambil? Nah, nanti uji validitas tuh yang diambil ininya nih. Ada catatan bahwa korelasi signifikan ini nih. Nanti Bapak lihat nih, Bapak dapat korelasinya berapa? Oh, segini nih angkanya nih, segini nih gitu, Pak. Baru nanti dari angka-angka itu di penelitian itu, Pak, nih di penelitian yang ini, nanti misalnya ya, kita masuk ke bahasan ya, Pak. Nah, nanti kan dia masuk tuh dapat nih. Dia misalnya dapat nih uji validitas, dapat dia ini tabel, Pak. Nih, ini tabelnya kan, dari yang dia ngitung di SPSS tuh ini, Pak. Dia dapat tabel. Oh, ternyata pertanyaan Bapak yang variabel kepemimpinan itu nomor 1 di kuesioner, pertanyaan Bapak tuh valid. Dengan nilai R hitung yang didapat segini. Nanti ada nilai R tabelnya segini gitu, Pak. Nah, R tabel itu dari mana? Dari apa namanya, Pak? Ini tetap nih R tabel. Dari perhitungan, Pak. Jadi Bapak nanti ngitung dulu R tabelnya berapa. Ada rumusannya, Pak, gitu. Jadi kalau kuantitatif begitu, Pak. Dibandingkan antara yang kita hitung di SPSS dengan parameternya, misalnya R tabelnya, gitu, Pak. Nanti ternyata valid nih. Ini kan valid ya hasil dia nih ya, Pak ya. Validitasnya dia valid. Oh, berarti semua pertanyaan di kuesioner Bapak itu valid, Pak. Artinya Bapak ini penelitiannya udah bener gitu. Jadi layak pertanyaan Bapak itu gitu. Sebab kalau nanti hasilnya ternyata banyak yang tidak valid, waduh, Bapak ngulang kuesioner, Pak. Begitu modelnya kalau. Jadi makanya saya bilang penelitian kuantitatif ini kesulitannya adalah ketika kita menemukan data yang hancur. Iya. Kalau datanya hancur mau nggak mau, kalau orangnya jujur, dia ulang lah, bikin kuesioner baru. Sampai diolah lagi di SPSS sampai hasilnya itu sesuai dengan R tabel. Tapi kalau misalnya dia orang jujur kan ngeri-ngeri sedap, dia tulis sendiri dah tuh. Yang harusnya 2 jadi 5. Nah, itu. Di situ Kalau hebat. yang berubah ide gagasan tuh gimana, Bu? Kalau ini kan kuantitatif nih, Bu. Jadi Bapak mundur nih dari kuantitatif. Ini, Bu, ribet Udah banget dijelasin Bu, sampai itunya kalau SPSS. karena waktunya juga udah mepet, Bu. Apalagi akhir tahun nih kan teman-teman pada sibuk kegiatan masing-masing tuh. Nah, itu dia makanya di awal saya bilang sama rekan-rekan sekalian, gimana kalau kalian ide gagasan aja. Karena Iya, saya Bu. khawatir kalian ini kan relatif kerja ya, apalagi mungkin kerjanya juga mungkin lebih sibuk dari tutornya. Jadi kasihan bapak ibunya sendiri. Cuma saya tetap saya bilang, mana yang paling mudah buat rekan-rekan silakan. Nah, kalau untuk ide gagasan ya persis kayak yang saya tadi jelaskan Pak di Bu Indah itu. Kalau saya dari judul saya ini kira-kira apa, Bu, ya? Yang Nah, paling judul Bapak ini kuantitatif sekali, Pak. Jadi saya gitu. Jadi saya tuh kalau mau membelokkan lagi, boleh Pak, boleh di-share lagi Pak, saya takut salah. Oke, bentar, Bu. Saya stop dulu sharing saya. Ini, Bu. Izin, Bu. Ya. Ya, Pak. Coba deh pakai abstrak langsung, Pak. Bisa digedein nggak, Pak? Dilebarin persentasenya. Nah,
Bapak ini udah super kuantitatif, Pak. Iya, Bu ya. Udah benar-benar kuantitatif nih. Jadi kalau saya menyarankan mending jangan begini gitu kalau ide. Jadi rombak sih, Pak. Iya, Bu, rombak aja, Bu. Soalnya kalau Bapak, tapi gini Pak, gini juga Pak, kalau Bapak, ini kan Bapak ini sebenarnya relatif mudah Pak. Kenapa mudah? Karena pertanyaan tentang kepemimpinan dan kinerja kan udah banyak tuh di internet Pak. Iya, Bu. Kenapa Bapak nggak nyoba aja? 1 minggu ini nyebar kuesioner, terus Bapak dapet nggak SPSS Pak? Kalau Bapak nggak bisa ngolah SPSS, minta tolong aja sama orang Pak untuk ngolah data Bapak ke SPSS itu. Olah hasil kuesionernya. Biasanya ada ya jasa-jasa pengolahan SPSS ya di internet. Kalau Bapak sanggup tuh Pak, nanti Bapak tinggal nulis dah tuh. Hasilnya ternyata valid. Siapa tahu valid, Pak. Nah, saya kasih clue nih, Pak. Cara tahu valid atau enggak valid. Iya, gimana, Bu? Caranya itu dari hasil kuesioner itu mirip-mirip, Pak, jawaban antara satu orang dengan orang lain. Misalnya nih, gitu. Pak Yahya jawabnya 5. Pak Apriyadi jawabnya 5. Pak ini jawabnya 4. Nggak jomplang, Pak. Gitu, Bu ya. Tapi kalau jomplang itu, yang satu jawab 5, yang satu jawab 1 poinnya. Kan jomplang tuh. Terus beragam, menyebar. Nah, itu baru biasanya pertanyaannya nggak valid nih, gitu. Oke, gitu, Bu. Pak. Jadi, kalau Bapak mau lanjut ini, karena Bapak kerja di situ dan mudah untuk mendapatkan hasil kuesioner, kenapa Bapak nggak coba aja? Dan untuk untuk penyimpulan kuantitatif lebih mudah, Pak. Karena Bapak tinggal bilang berdasarkan angka-angka yang Bapak olah di SPSS, oh ternyata kepemimpinan itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerja karyawan BNN gitu, Pak. Udah gitu aja, Pak. Oh gitu. Oke, Bu, dicoba, Bu ya. Dicoba Mohon bimbingannya, Bu, kalau gitu. Iya, sama-sama, Pak. Kita sama-sama belajar, Pak. Saya juga nggak pinter-pinter amat. Tapi kurang lebih saya kuantitatif, begitu kesulitannya adalah ketika kita mendapatkan data yang, waduh ini saya ngulang kuesioner nggak ya gitu. Di situ sih Pak. Tapi kalau Bapak dapat datanya cakep, lanjut Pak, gas. Alhamdulillah enak. Daripada kualitatif mikirnya super. Kalau menurut saya. Jadi kalau kuantitatif itu penelitiannya seperti membuktikan, oh ternyata benar ya menurut teori kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja dan itu terjadi loh di tempat saya gitu. Itu aja ya Pak. Dan juga Pak, kalau yang kayak Bapak ini jangan lupa Pak, latar belakang itu. Ya, karena ada metode. Jadi latar belakang itu kudu diperhatikan bahwa di situ ada masalah. Nah kan kalau Bapak ini kan membuatnya masih berupa ide gagasan ya, Pak, ke bawah saya lihat ya. Sementara ininya modelnya model penelitian. Nah, jadi Bapak nanti mengikuti format penelitian, buat latar belakang dan seterusnya ya, Pak. Nah, ini Bapak udah ada indikator segala nih Bapak nih. Dan jangan lupa Pak, karena ini banyak di internet, hati-hati plagiarismenya tinggi kalau Bapak tidak mengubah-ubah. Ya, Bu. Ya, jadi harus diubah. Nih agak-agak ribetnya ini setelah Bapak dapat, Bapak harus utak-atik supaya nggak ada plagiarisme. Gitu ya Pak ya. Saya kira cukup ya Pak untuk Pak Denny ya. Siap Bu, makasih Bu. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Tinggal gas aja Pak, kuantitatif kalau emang kerja di situ. Oke, selanjutnya pada Pak Apriyadi kali ya yang datang lebih awal dari Pak Yahya ya. Ya, saya terakhir. Atau Pak Apriyadi nggak usah di-sharing lagi, udah ngerti saya Bu gitu. Ya silakan Pak Apriyadi, boleh di-share artikelnya. Ini. Pilih Umi. Putih bukan pilih. Aku mau pilih. Masih ada setengah jam kan kita ya?
online. Ada boleh nih. Aku udah dewasa. Aku aja udah sampai sepanjang Umi. Mana ya Bu ya? Kalau pakai HP gimana ya Bu? Berbaginya Bu. Oh ini ya. Ada share, Bapak pilih Windows. Kemana pilih anak-anak nih? Bukan. Bukan itu Pak. Di close dulu Pak. Ada susu kambing ibu ini. Bapak pilih share Tidak di ada. kanan. Terus di bawah share itu ada tulisan, di bawah add background ada tulisan screen dan window kan Pak? Bapak pilihnya yang window. Bagikan. Ini apa ya? Ini papan tulis ini. Bentar. Close aja dulu Pak yang itu. Saya Atau gimana ya? yang share-nya Bu. Kayaknya bisa deh Bapak, biar Bapak ngomongnya enak. Nih, Oh, ini Bapak pencet, matikan dulu coba yang itunya Pak. Stop dulu. Bapak pencet share di sebelah tombol lift. Iya, ini bagikan nih kalau di HP ini. Bagikan. Habis itu di bawahnya kan ada pilihan ya Pak. Yang ada kotak-kotak itu Pak, ada tulisan window. Mungkin kalau di tempat Bapak di sebelah kanan ya, di sebelah kanan paling kanan, sebelah sini. Window. Sebelum Microsoft Whiteboard yang tadi Bapak klik. Tadi kan Bapak mencetnya Microsoft Whiteboard tuh yang papan. Atasnya itu Pak. Atasnya ada window. Nggak ada di sini Bu. Ada foto, video, PowerPoint, bagikan layar. Bagikan. Ada PowerPoint kan? Ya. Ada PowerPoint, ada bagikan layar. Yang ini, yang mana ya? Sebentar saya page screen dulu. Saya bagikan layar ya. Ini saya share dulu punya saya page screen di Word ya. Bentar saya buka Word dulu. Kalau saya boleh tahu suara jangkriknya dari mana ya? Mungkin dari saya Bu. Ada suara jangkrik Pak. Iya Bu. Ini kan soalnya masih di sepi Bu. Rumah saya Bu. Oh, Masih rada hutan ya Bu. mula masa. Nih, Pak, saya kasih lihat ya Pak. Ya, ya. Sebentar saya kasih lihat window saya di bagian Word. Sorry, mana ya? Microsoft Word. Sebentar. Share. Ada screen. Screen mana ya? Screen. Bakal detek lagi. Nah, nih. Sebentar. Nah, Bapak lihat ada Word ya? Iya Bu. Nah, itu di bagian sini nih Pak nih. Share kan? Lalu ada di bawahnya window di sini. Oh, nggak ada di saya Bu. Oh, enggak ada Bukan. ya? Ini kayak gini nggak kelihatan ya Bu ya? Kelihatan? Oh, enggak maksudnya. Oh, maksud Bapak saya ini. Ya udah saya buka punya Bapak bentar ya, Pak. Iya Bapak, Bu. saya buka dulu ininya, punya Pak Priyadi di ini. Sebentar saya save di e-learning. Saya buka dulu e-learningnya. Oke, di tugas 3 ya.
Sudah ya Pak? Sudah kebuka ya? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Ya, sebentar. Sudah, Bu. Coba Pak Apriyadi silahkan jelaskan ini gimana konsep Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan dulu ya, Bu ya. Saya Apriyadi, Bu. Saya berasal dari Lahat, Sumatera Selatan ya, Bu. Adapun judul yang saya ambil untuk karir yaitu strategi peningkatan kualitas pelayanan jasa PT KAI pasca pandemi COVID-19. Jadi itu gimana, Bu, dari segi judul ya, Bu. Karena di sini saya coba mengambil gagasan apakah sudah masuk atau perlu pembenahan. Itu kemarin saya ngomong apa ya Pak di respon saya ke Bapak? Kemarin tuh saya pakai area tuh, kata Ibu kan area itu kuantitatif ya, Bu. Enggak, yang terbaru Pak. Yang terbaru saya udah komen lagi tuh Pak. Udah dibuka belum Pak? Oh, belum kayak, Bu. Sebentar saya lihat juga di e-learningnya ya. Learning ya, Bu. Nih, saya udah komen nih. Saya lupa apa ya kemarin saya komennya. Kelihatan ya di layar saya? Kelihatan, Bu. Soalnya saya kemarin nungguin di WA kok nggak ada yang saya dikoreksi. Oh, ini Pak. Oh iya, saya ingat. Nih. Nah, gini Pak. Menurut saya judulnya ini maksud saya. Judulnya mungkin bisa diganti Pak. Dengan penerapan strategi core value akhlak pada PT KAI pasca COVID-19 gitu Pak. Kenapa saya bilang ini Pak? Karena Bapak pembahasannya sudah mengarah ke strategi akhlak. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi sementara kalau judul yang Bapak suguhkan di Karil 3 ini kan strategi peningkatan kualitas masih umum ya Pak? Iya, Bu. Nah, sementara saya geser ya Pak. Iya, Bu. Sementara ini saya membaca ya, penerapan strategi core ya Bapak bilang kan untuk menyemangati PT KAI gitu ya. Pada pasca Covid gitu ya Pak. Iya, Nah, Bu. jadi ini menurut saya ide gagasan Bapak itu mau ngungkapin akhlak itu kan. Iya, Bu. Mengungkapkan bahwa akhlak inilah solusinya untuk meningkatkan semangat gitu ya intinya ya. Iya, Bu. Nah begitu. Jadi saya menyarankan Bapak judulnya itu jangan strategi lagi. Kalau strategi banyak harusnya Pak isinya. Strateginya ini gitu. Nah, terus abis itu kalau Bapak udah ganti, Bapak kok saya lihat abis pendahuluan langsung penutup ya? Nggak ada isi. Saya kemarin scrollingnya ke kurang loading. Ini kan Bapak nih pendahuluan ya. Ini kan Bapak kan ide ya, ide gagasan ya. Nih ini kan pendahuluan nih Pak ya. Pendahuluan. Habis pendahuluan kan kalau ide gagasan kan langsung isi ya Pak. Nah ini kan Bapak teori nih pendahuluan nih. Ya. Ini Bapak B itu maksudnya apa nih? Nah, apakah isi maksudnya? Baru Bapak langsung kesimpulan kan? Oh, apa yang di atas subjudul aja ya, Bu ya, isinya, Bu ya. Sebelum subjudul A, strategi peningkatan kualitas pelayanan. Oh, jadi Bapak di sini ya? Maksud Bapak hasilnya itu di sini. Sebentar. Di atas ini ya maksud Bapak ya? Yang ini ya? Jadi maksud Bapak di sini di atasnya ada tulisan isi gitu ya, Pak? Iya, Bu. Iya, begitu, Pak. Jadi nanti Bapak judulnya lebih mengarah ke strategi akhlak ya. Cuma ini saya mau nanya nih, Pak. Ini Bapak saya kan belum baca
maksudnya belum baca banget ya, maksudnya baru sekilas Ya. gitu. Ini strategi ini nih diterapkan itu di KAI tertentu atau di semua KAI ya Pak? Di semua unit KAI Sumatera dan Jawa, Bu. Ya Karena udah, kan berarti cocok. Kalau oh, cocok berarti judul strategi akhlak untuk seluruhnya kan, bukan iya, ke satu tempat. Iya, berarti udah Pak gitu aja. Tinggal nanti Bapak apa ya, lebih jeli aja untuk bagian isi. iya, Bu. Bahwa isi di karil Bapak itu tentang strategi akhlak itu, Pak. Bagaimana strategi akhlak itu menjadi sebuah strategi untuk KAI yang pertama. Yang kedua, oh ternyata setelah dimasukkan KA strategi itu pasca COVID tuh begini loh gitu. Kan Bapak kan ada bawa-bawa COVID tuh ya, Pak? Iya, Bu. Nah, iya. Jadi setelah pasca COVID itu strategi akhlak tuh jadi bagaimana gitu. Jadi semangat kah, ya kan? Nah, iya itu. Udah sih, Pak. Cuma mungkin kutipannya itu harus berbobot. Maksudnya begini, Pak. Kan Bapak nih ide gagasannya. Maksudnya pasti kurang lebih banyak mengutip ya, Pak. Bahwa Iya. ini tuh strategi itu begini. Nah, itu Bapak hati-hati dengan plagiarisme. Jadi parafrasein tuh dengan dengan kutipan tidak langsung. Iya, Bu. Paham ya, Pak? Jadi Ah, jangan Bapak, misalnya Bapak dapat nih, saya buka ya tugas Bapak nih misalnya, maaf. Nah, kita lihat ya, misalnya di bagian ini. Ini saya sih belum membaca sekali, cuma kurang lebih begitu ya, Pak. Ada diisi itu. Kalau Nanti misalnya. poin amanah kompeten itu kan, Bu, memang kayak gitu tuh kata-katanya, Bu. Apa ya mesti kita rubah, Bu? Kompeten maksudnya? Itu tuh yang ada diisi itu kan, Bu. Yang akhlak Heeh. mana harmonis, loyal, dan kolaboratif. Memang kata Heeh. seperti itu, Bu. Mesti Oh, kita rubah ya, Bu. Memang dalam maksudnya values amanah, kompeten, yang ini kan yang akhlak itu AKHLA. Ini Bapak ini dapat kata-kata akhlak ini memang mereka menyuguhkan akhlak gitu kan, bukan Bapak ngarang maksud saya. bukan, Bu. Memang core value BUMN, Bu. Iya, maksudnya memang begitu. Berarti nggak ada masalah kan? Maksudnya Bapak nanya gimana ya? Yang ini dulu, Bu, yang poin A ya, Bu, ya, di subjudul A. Kan situ kan Subjudul saya A, terangkan. Nah, bawah bentar. lagi di atas logo. Subjudul A yang ini ke sini berarti ya. Nah Ini itu, Bu, ada tanda centang. apa? Maaf Pak, suaranya Pak. Awal lagi ya, Bu, yang ada tanda centang, Bu. Tanda centang. Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah. Oh ya. Terus. Lagi, Bu. Oh ini. Nah, ya itu kan amanah arti Harmonis. ini nih, kompeten artinya ini. Nah, itu kan sudah memang dari sananya, Bu, kata-kata pedoman perilakunya. Dan itu nggak bisa kita ubah, loh. Oh, maksud Bapak memang artinya kayak gitu? Iya, Bisa Pak. Caranya begini Pak, misalnya amanah artinya memegang teguh kepercayaan diberikan gitu kan ya Pak? iya memang seperti Bapak ubah begini. Bapak pakai tulisan Bapak sendiri, pakai ketikan Bapak sendiri, Bapak tulis gini. Arti amanah ialah memegang dengan teguh sebuah kepercayaan yang diberikan oleh itu Pak. Gitu modelnya, kita ngoceh, ngejelasin, ngejabarin tapi intinya sama. saya tuh kemarin tuh pengennya gitu, Bu. Tapi gimana ya, karena memang kata-katanya seperti itu yang ada di Google, yang ada di spanduk-spanduk. Jadi ya sudahlah, masukin yang aslinya aja, pikir saya seperti itu, Bu. Iya, sebenarnya sih kayak misalnya arti KBBI gitu ya Pak ya. Arti KBBI adalah gini gitu kan. Nah, Ya. cuman setahu saya kalau kita ngetik sendiri Pak, bisa jadi lolos plagiasi. Misalnya Bapak amanah adalah gitu Jadi ya, Bapak ngetik sendiri nih. Itu biasa jadi lolos plagiasi. Cuman kan kadang namanya mesin ya Pak. iya, Bu. Namanya mesin kayak gitu untuk supaya kita nggak 2 kali kerja mending diparafrase. Misalnya ditambahin imbuhan, ditambahin menurut,
Gitu-gitu, Pak. Jadi itu akan sangat membantu kita yang tadinya jadi apa Siap, gitu. Bu. Kayak gitu-gitu. Karena terus ini Pak, Bapak ini saya lihat di karyanya ya, maaf, nggak kedetek nih ini tuh kutipan atau kata-kata Bapak gitu. Ini semuanya nggak ada nih. Nggak ada tanda kalau dia ngutip orang. Ini seolah-olah karangan Bapak semua. Tiba-tiba muncul di daftar pustaka banyak. Nah, itu kalau kita pakai kutipan orang ditandain dong Pak. Misalnya yang kayak kemarin saya bilang buka kurung, kan ada tuh Pak panduannya. Iya, Bu. Nah, mengutip Ini tidak langsung. ini Bu, apa? Kami kan ada ini Bu, ada e-office ya Bu ya. E-office karyawan. Nah, di e-office itu kan setiap hari itu kan ada berita-berita informasi terbaru dari pusat kan, mengenai kereta api. Apakah ada kemajuan, apakah ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, di situ tuh Bu tertera Kompas ID kayak itu Bu, yang menerbitkan beritanya, informasinya Bu. Nah, itu gimana cara mengutipnya Bu? Oh, cara Apakah mengutip. Ya nggak apa-apa. Misalnya nih Kompas ID bilang telah terjadi ya seperti strategi COVID di PTK pasca COVID di PTK ya nggak apa-apa. seperti ini. Kita tinggal menggunakan kata-kata parafrase Pak. Makanya saya kemarin katakan coba diperhatikan video saya di YouTube tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Itu ada kutipan tidak langsung namanya parafrase. Itu Iya di Bu. situ. Jadi kita bagaimana mengubah kutipan dari misalnya Kompas ID yang ngomong ibu pergi ke pasar, kita mau ngomong itu juga tapi dengan bahasa kita. Disebutnya parafrase. Nah, itu tidak langsung. Jadi nggak mungkin kena plagiarisme. Karena walaupun anak itu kembar, nggak mungkin dia mau ngomong kalimat itu sama plek, nggak mungkin. Gitu. Jarang banget deh gitu. Nah, pasti lolos, insya Allah lolos plagiasi kalau udah pakai parafrase. Intinya itu, Pak. Jadi Bapak sekarang ini PR-nya kalau menurut saya untuk judul Bapak fokuskan di strategi akhlak, kemudian ditulis pendahuluan, isi dan penutup gitu ya Pak. Di bagian isi itu, pendahuluan kan udah jelas ya Pak. Pendahuluan tuh kajian-kajian, ada literasi apa intinya ya. Ada misalnya apalah menurut ini teorinya ini. Nah itu jangan lupa Pak ditandain. Kalau yang kutipan dari orang ditandain bahwa itu dari orang. Dan ingat Pak kalau nggak salah ya ada di pendahuluan itu tulisan bahwa pendahuluan itu kutipan itu tidak boleh berapa persen gitu dari keseluruhan. Itu saya ada tuh di YouTube saya Pak. Iya Bu. Nah, itu pendahuluan pada UT ini hanya boleh mengutip berapa persen, kalau nggak salah 10% ya. 10% dari keseluruhan kutipan. Maksudnya begini, kalau Bapak itu misalnya yang mengutip 10 kutipan, nah itu hanya boleh 1 ada di pendahuluan. Kalau nggak salah begitu ya. Coba dilihat lagi nanti ya Pak. Saya takut salah. Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Dilihat lagi untuk kutipan itu ada tuh misalnya judul harus 20 kata, pendahuluan harus begini, hurufnya itu dilihat lagi ya Pak, Bapak Ibu biar nggak salah format. Gitu ya Pak Apriyadi dan semuanya. Mungkin buat Pak Apriyadi saya kira udah jelas ya karena ini waktunya juga udah mau geser nih. Silahkan ya Pak Yahya, mungkin boleh dimulai ya Pak Apriyadi, bagaimana? Bu, tadi untuk judulnya tadi apa ya Bu ya? Di sini saya nggak lengkap. Iya judul itu yang kayak saya bilang itu Pak di ini. Screenshot Bu yang Ibu tadi. Yang kayak saya tulis di inian di apa tuh di e-learning nih. Ya, Penerapan strategi core ini aja Pak. Oh ya Pak, di bagian isi udah harus ada semuanya ya Pak. Ada juga nih, maksudnya semua yang ada di judul itu harus ada di isi ya Pak. Oke Bu. Nah gitu ya. Saya kira Pak Apriyadi udah bisa langsung taktik-taktik nih ya Pak. Nggak usah ini itu lagi. Yang penting plagiarismenya perhatikan, jangan sampai udah capek-capek ternyata plagiarismenya tinggi. Gitu ya.
Ya Bu, kasih ya Bu ya. Oke. Mas Bi. Sama-sama. Sukses Ya, ya Pak. Lanjut ke Pak Yahya, silakan Pak Yahya. Pak Yahya kemarin saya buka screen Ya, bentar ya. baik Bu. Bentar saya buka screen Bapak biar langsung ya Itu Pak. siap. Ya. Pak Yahya. Udah kebuka ya Pak? Belum ya? Masih muter ya Pak? Belum. Ya, muter. Pak Yahya nih, mohon maaf Bapak memilih penelitian sebentar, masih load. Itu gagasan. Abstraknya belum diedit lagi kemarin. Penelitian kualitatif atau memilih ide gagasan di abstrak. Saya melihat Bapak mengungkapkan kualitatif saat masuk ke dalam. Oke. Ya. Jadi Bapak gimana nih Pak? Bapak mau kualitatif atau ide gagasan? Pakai ide gagasan Bu. Nah, ide gagasan. Ya. Berarti kurang lebih kayaknya udah banyak ya saya sharing tentang ide gagasan tadi ya Pak. Ya. Intinya Bapak jangan ada metode Pak. Ya, jangan ada metode kayak Pak Apriyadi aja gitu. Terus kalau dari judul Bapak saya buka sekilas mungkin ya biar Bapak ada ini. Ada kelihatan lah gitu. Buka sebentar. Masih ada waktu 5 menit ya. Saya nggak tahu nih kalau pakai tim ini mati sendiri atau gimana ya kalau udah waktunya tersetting segitu atau masih lanjut. Tapi insya Allah saya jam 9 saya close ya. Menit lagi. Ntar ini Pak masih loading. Mana ya? Aduh. Sebentar. Saya langsung aja ya Pak, menurut saya ya Pak, biar Bapak dapat waktunya. Ini Pak Yahya. Karena Bapak mau ide gagasan. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan. Bapak ini berarti Bapak ini variabel MSDM ya Pak? Ya, MSDM. Ini maksudnya keselamatan produktivitas kerja karyawan ya Pak? Berarti produktivitas kerja itu sama. Produktivitas itu sama tidak Pak dengan kinerja Pak? Hampir sama Bu, mirip Bu. Mirip Kalau ya? menurut saya seperti itu. Ya. Keselamatan kerja dalam meningkatkan. Ya ini bisa nih Pak kayaknya. Ya. Nah, udah aman dah Pak, insya Allah judulnya. Ya. Yang penting Bapak di sini jangan menulis metode yang digunakan kualitatif. Abstraknya itu Bu. Ya. Ini jangan nih, diubah nih kata-katanya. Itu untuk keterangannya Pak, gimana Bu? Keterangan dihilangin gimana? Bu ya itu ya? Dihilangin Pak, jadinya. Itu dihilangin yang jenis penelitiannya, dihilangin aja. Jadi kalimatnya ide gagasan pada karya ilmiah ini ialah gitu Pak. Ide gagasan pada kali ini menggunakan gitu ya Pak. Ide gagasan gitu, intinya begitu sih. Intinya mau ngomong kalau Bapak ini nggak ada metode tapi pakai ide gagasan gitu ya Pak. Pendahuluan. Nanti Bapak pendahuluan intinya jangan sampai apa tadi saya bilang? Jangan sampai kutipannya itu kalau nggak salah 10% atau 5%. Kutipannya. Itu dilihat lagi ya Pak. Kemudian ini di pendahuluan. Ya, bukan pembahasan Pak, isi ya Pak. Ganti isi. Isi. Ya Bu. Kalau pembahasan berarti Bapak bahas data dong. Tapi nggak apa-apa sih. Cuma karena isi Bu ya. Ya saya ganti isi aja Bu. Karena kalau nggak salah UT nulisnya isi ya Pak, kita ikutin aja ya. Isi. Terus isi itu intinya semua yang ada di sini Pak, yang ada di judul. Ya? Ya. Intinya itu aja Pak, sama penutup. Ini saya lihat dari abstrak Bapak dulu ya, maaf. Dari semua faktor proses seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin menentukan, bukan karena manusia dapat mempengaruhi jumlah kualitas, tetapi karena manusia menentukan penggunaan faktor-faktor lain.
Biar kalau menerapkan ini dapat menikah. Nah, kalau diharapkan, Pak, ini belum kesimpulan ya, Pak. Ini Bapak nggak boleh ngegantung ya, Pak, kalau abstrak. Kalau abstrak itu kesimpulan udah harus menjawab bahwa ini tuh beneran meningkatkan ini gitu ya, Pak. Ya, Bu. Begitu intinya. Kurang lebih begitu ya, Pak, saya kira. Udah aman lah, Pak Yahya. Insya Allah yang penting jangan nulis penelitian ini metode. Terima kasih. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, Bu Indah, Pak Denny, Pak Priyadi, Pak Yahya, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira web ini sudah cukup jelas ya. Silahkan dikerjakan 1 minggu ke depan ini mungkin agak struggle ya daripada minggu kemarin. Tapi saya yakin kalau kita mulai nggak ada yang susah. Mudah-mudahan saya doakan semuanya lulus ya. Walaupun ini 0 SKS kalau nggak salah. Walaupun di 0 LKS, tapi kalau nggak salah ini menentukan TAP juga, saya kurang paham juga ya kalau metode-metode di UT ini. Yang jelas jangan sia-siakan karya ilmiah ini. Udah sampai sini kita gas terus ya, mainkan, yang penting plagiasi ya, plagiasi. Ikuti aja semua yang ada di panduannya. Panduannya. Saya misalnya bingung nih, Bu, ini berapa judul katanya, itu lihat aja ada semua di situ. Dan kalau misalnya bingung lagi, saya udah bikin videonya juga di YouTube. Bapak dengan senang hati saya minta buka, kalau perlu subscribe lagi gitu-gitu lah ya, Pak. Nah, ya, biar benar-benar sesuai. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak buka lagi lupa gitu kan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, saya tutup aja ya tuh web kita ini, dan Pak Apriyadi juga udah nguap-nguap tuh. Ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah nanti ini video kita share ulang di YouTube. Silakan Bapak Ibu melihat kembali, barangkali lupa catatannya. Mudah-mudahan lancar saya nguploadnya. Dan kalau misalnya saya ada kesalahan dalam menjelaskan, silahkan Pak, boleh Bu, kok ini kok begini menurut yang lain, nggak apa-apa ya Pak. Saya nggak apa-apa, kita sharing aja karena saya juga khawatir saya salah persepsi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lancar semua, lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny. Ya, Pak Yahya. Sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asli. Salam. Waalaikumsalam.